Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Eniati selaku dosen pengampu mata kuliah visualisasi data dan informasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Vera Yolanda, dengan NIM 2005520054. Saya Riri Sindera Mamati dengan NIM 2005520058. Saya Novia Anggraini dengan NIM 2005520073. Dan saya Berta Aprilia Rahma dengan NIM 2005520074. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penyusunan dashboard penjualan e-commerce. Sebelumnya, kelompok kami mengambil data dari Datagov tentang e-commerce sales analysis pada tahun 2011 hingga 2014. Alasan kami menggunakan data ini yaitu untuk mengetahui seberapa banyak kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan pada tahun 2011 hingga 2014 di platform e-commerce, di mana kita dapat mengetahui potensi berbagai daerah untuk meningkatkan pendapatan dan penjualan agar dapat memudahkan upaya pemasaran. Data ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk riset pasar dan pendukung keputusan dalam perekonomian dengan mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Komponen data penjualan yang ada dalam dashboard kami yaitu ID order, tahun periode, tanggal pemesanan, ID customer, tujuan pengiriman, detail barang, dan jumlah keuntungan. Data penjualan yang diolah dari tahun 2011 hingga 2014 menunjukkan jumlah penjualan yang memiliki perbedaan signifikan pada tahun 2013 yaitu $608.473 dan 2014 senilai $733.947. Penjualan dibandingkan pada tahun 2011 sebanyak $484.247 dan 2012 sebanyak $470.532 penjualan. Adapun jumlah keuntungan yang diperoleh selama 4 tahun yaitu $286.397,02. Ketika dilihat melalui jumlah keuntungan yang diperoleh, perbedaan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar $42.000 dan terus meningkat. Hal ini didasari pada lingkungan pemesanan produk yang sudah mencakup 4 wilayah, yaitu daerah timur, selatan, barat, dan tengah dari benua Amerika. Sedangkan kategori barang yang dikirimkan berkisaran pada kebutuhan sehari-hari, kebutuhan perusahaan, dan kebutuhan pribadi. Jika digolongkan lagi ke dalam jenis barang yang digunakan, maka ditemukan bahwa 3 produk mayoritas yang dibeli adalah furnitur, kebutuhan kantor, dan produk berteknologi tinggi. Kemudian pemetaan wilayah yang terjadi menunjukkan bahwa wilayah Amerika bagian barat menjadi customer dengan pengiriman produk yang terbesar pada nilai $457.688, sedangkan yang terendah pada wilayah Amerika Utara dan Amerika Serikat. Jumlah pengiriman yang terjadi menunjukkan jumlah keseluruhan yaitu 37.873 unit, meningkat 27% dari tahun 2011 dengan order pelanggan dari 9.994 ID pada kenaikan jumlah 29%. Namun, peningkatan tersebut tidak menunjukkan kenaikan laba karena nilai yang diperoleh hanya pada kisaran 12,7%, menurun sebanyak 5%. Di sini dapat terlihat jika kita mengeklik salah satu tahun, region, segmen dapat berubah. Semisal kita memilih tahun 2012 regionnya East dan segmennya Corporate, bagian Sales and Profit Analyze, jumlah sum of profit dan sum of sale akan terlihat seperti ini. Kemudian bagian kategori with profit sekian, bagian kategori with sell share furniture sebesar 38%, office supplies sebesar 27%, dan teknologi sebesar 35%. Selanjutnya masih di tahun 2012 region East dan segmen corporate, bagian sales by state map-nya terlihat seperti gambar tersebut.
Bagian top 5 subkategori by sales kategori handphone senilai $22.561, kursi senilai $20.009, rak buku senilai $19.653, aksesoris senilai $17.911, dan mesin senilai $14.427. Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa data yang diolah dari tahun 2011 hingga tahun 2014 menunjukkan jumlah penjualan yang memiliki perbedaan signifikan pada tahun 2013, yaitu sebesar $604.473 dan 2014 senilai $733.947. Penjualan dibandingkan pada tahun 2011 sebanyak $484.247 dan tahun 2012 sebesar $470.532 penjualan. Dari gambaran data tertinggi yang memiliki penjumlahan nomor 1 adalah gawai, kemudian disusul dalam kategori furniture yaitu kursi, sedangkan dengan jumlah yang hampir sama yaitu lemari, meja, dan penjepit buku. Dari komposisi tersebut, simpulan dashboard yang diperoleh menunjukkan peningkatan jumlah yang terjadi memiliki nilai total sebanyak $2.297.200 dengan meningkatan 21% sejak 2011 dengan nilai laba $286.397, meningkat sebanyak 14%. Jumlah pengiriman yang terjadi menunjukkan jumlah keseluruhan yaitu 37.873 unit, meningkat 27% dari tahun 2011 dengan order pelanggan dari 9.994 ID pada peningkatan jumlah 29%. Namun peningkatan tersebut tidak menunjukkan kenaikan laba karena nilai yang diperoleh hanya pada kisaran 12,7%, menurun sebanyak 5%. Pemanfaatan dashboard sebagai sarana visualisasi data menawar manfaat yang memfasilitasi penyediaan wawasan dan resolusi pelengkap dan berharga untuk masalah yang dihadapi. Ada perbedaan yang terlihat antara data yang diperoleh dari laporan pra-dashboard dan temuan saat ini. Satu perbedaan yang terlihat adalah kaliber informasi yang dihasilkan. Pemanfaatan dashboard dalam format bagan tunggal memungkinkan representasi data yang mencakup beberapa tahun, sehingga memfasilitasi analisis komparatif angka penjual agregat setiap tahun untuk teliti pemilik. Konsekuensinya, data yang dihasilkan lebih efisien. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.